Oke ya, pertemuan kita hari ini terkait dengan materinya. Jadi materinya edukasi dengan keterampilan komunikasi pada berbagai tingkat usia. Nah, kebetulan untuk edukasi ini ada komunikasi pada bayi dan anak, kemudian komunikasi pada remaja, kemudian komunikasi pada dewasa, dan komunikasi pada lansia. Ya. Nah, jadi mahasiswa ada membuat tugas baca enggak? Halo, mahasiswa ada membuat tugas baca enggak? Ada enggak, Nuraini? Izin Ibu, tugas baca bagaimana ya Bu? Ini kan ada nih, mahasiswa memperoleh pengetahuan sesuai dengan tugas baca sampai dengan 4. Jadi gini aja, pada jam ini kalian baca, ya, kalian baca tugas bacanya 1, 2, 3, 4. Jadi kelas ini dibagi dengan 4 kelompok. Baca terkait dengan komunikasi pada bayi dan anak, komunikasi pada remaja, kemudian dewasa dan lansia, ya. Nah, kemudian nanti kita masuk ke bagaimana edukasi ya untuk keterampilan komunikasi. Jadi kita nanti memberikan edukasi itu kan memberikan pengetahuan ya terhadap bayi, tentunya bayi ini bayi dan anak, kemudian remaja, kemudian pada orang dewasa dan pada lansia ya. Nah, nanti dengan edukasi kita memberikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pada 4 tingkat usia ini ya, tentunya dengan menggunakan keterampilan komunikasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah penyampaian informasi ya, ide-ide ya, kemudian pesan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator ya. Nah, kemudian tentunya ada teknik-teknik komunikasi yang digunakan. Ya, misalnya ada sekitar 20 jenis teknik komunikasi. Yang pertama itu mendengarkan, diam, kemudian teknik klarifikasi, teknik memfokuskan atau focusing, ya, kemudian konfrontasi, ya, macam-macam. Tentunya di konsep dasar kalian sudah belajar itu semua. Dan itu teknik keterampilan itu kalian gunakan. Contoh misalnya komunikasi pada lansia. Nah, kita ketahui konsep dasar lansia. Lansia itu apa sih gitu kan? Mungkin ada lansia itu kan kategorinya. Yang early misalnya, nah itu mungkin umur 60 tahun sampai 65 tahun seperti itu. Nah, perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada lansia itu apa? Ya, perubahan fisik misalnya dari sisi pendengaran, kemudian pada penglihatan, kemudian sistem pencernaan, muskuloskeletal gitu ya, jantung ya, kardiovaskuler, integumen dan lain-lain. Nah, itu adalah perubahan-perubahan fisik dan psikologis pada orang lansia itu biasanya mengalami kecemasan ya atau stres ya. Karena biasanya kalau lansia itu dia merasa dirinya sendiri karena anaknya sudah sibuk sendiri ya, kemudian jauh dari keluarga, biasanya seperti itu. Nah, biasanya lansia mengalami ada masalah psikososial di situ ya, merasa dijauhi, tidak punya teman gitu ya, sudah mulai dijauhi perasaan dia, dijauhi oleh anak ya maupun cucunya barangkali karena mereka udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing seperti itu. Nah, jadi komunikasi yang kita lakukan terhadap lansia itu jadi harus mengacu kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan pada pendengaran gitu ya, berarti bagaimana kita melakukan komunikasi, teknik apa yang kita gunakan
Jadi mungkin dalam hal berbicara kita harus pelan-pelan, kemudian intonasinya jelas gitu ya, dengan suara ya berbeda. Pada saat saya bicara sekarang ini saya akan berbeda bicara dengan lansia. Ya, jadi keras, agak keras, tapi kerasnya bukan marah, tapi volume suaranya agak keras, kemudian intonasinya. Jadi pelan-pelan dan teratur. Nah, teknik-teknik itu yang kita lakukan, keterampilan komunikasi yang kita lakukan pada tingkat usia. Kemudian pada bayi apa? Gitu kan? Ini kan lebih banyak kalau pada bayi dan anak ini adalah komunikasi. Kalian belajar kan komunikasi itu kan ada dua, misalnya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal apa? Jadi pada anak atau pada bayi ya, bayi dan anak. Nah, ini jenis komunikasi yang kita lakukan lebih banyak barangkali komunikasi yang nonverbalnya. Contoh, kita misalnya menyentuh anak atau bayinya ya dengan bahasa-bahasa tubuh kita, gestur tubuh kita. Nah, itu bentuk komunikasi. Nah, karena bayi juga dia akan berkomunikasi kepada kita maupun ke orang tuanya ya dengan dalam bentuk perilaku yang mereka tunjukkan. Contoh misalnya, bayi kan belum bisa bicara, tapi perilaku atau keadaan yang ditampilkannya mungkin dia menangis, merengek, gitu ya. Kemudian ada penolakan-penolakan, mungkin dia misalnya kalau perawat datang ke ruang rawat, dia akan berbalik gitu ya, tidak menghadap ke perawat gitu. Itu adalah salah satu jenis-jenis penolakan pada bayi dan anak gitu ya. Kalau bayi yang baru mungkin yang lebih kecil lagi misalnya ya di bawah 6 bulan, dia akan menangis ketemu dengan orang asing. Mungkin perawat ini dianggap orang yang asing karena baru pertama kali dia ketemu dengan perawatnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita pelajari di sini. Jadi intinya di sini di materi ini adalah bagaimana kita melakukan edukasi ya terhadap tingkat usia ini, tentunya menggunakan keterampilan-keterampilan dalam berkomunikasi. Gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tugas baca ini. Ya. Jadi nanti tugas baca ini kalian masukkan ke dalam PowerPoint. Jadi dalam waktu, mungkin saya kasih waktu 30 menit ya. Kalian masuk ke breakout room ya. Nanti saya akan masuk ke dalam breakout room itu. Misalnya breakout room-nya kalian bagi 4 kelompok. Jadi breakout room 1, 2, 3, 4 kalian diskusikan di situ. Nah, kemudian saya akan masuk di situ. Gitu ya. Langsung masukkan ke dalam PPT-nya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan lansia. Kalau kebetulan dapat materinya terkait dengan lansia. Kemudian dewasa itu apa? Apa yang dimaksud dengan dewasa? Remaja, apa yang dimaksud dengan remaja? Jadi remaja, usia remaja itu menurut Kemenkes berapa? Menurut WHO berapa usianya? Ya, kemudian remaja itu tingkat perkembangannya seperti apa? Mencari identitas diri, kemudian apa namanya ingin diakui dan seterusnya seperti itu. Karena kalau kita tidak tahu tingkat perkembangan remaja, tentunya kita sulit untuk strategi komunikasi apa yang kita gunakan kepada remaja. Nah, untuk bayi berarti tingkat perkembangan bayi dan anak itu seperti apa? Jadi kalau anak pada usia prasekolah itu biasanya suka apa ya? Mulai mencari teman gitu ya, dia mulai bersosialisasi, kemudian apa? Mulai menunjukkan, maksudnya itu menang sendiri ya, apa ya? Jadi kadang kita lihat tuh anak-anak kecil itu kalau dia punya mainan itu nggak mau dia pinjamkan ke temannya yang lain gitu ya. Jadi artinya dia memiliki pertahanan terhadap ini punya saya. Nah, nanti tergantung dengan pola asuh atau pola didik orang tua untuk mengajar anak ini untuk berbagi. Nah,
kalau itu udah diajarkan, dididik oleh orang tuanya, ini sampai dewasa, tumbuh kembangnya dia menjadi orang yang gampang berbagi. Tapi kalau itu diabaikan oleh orang tua sampai besar dan dewasa, itu biasanya anak ini tidak bisa berbagi. Seperti itu. Nah, jadi tumbuh kembang itu penting. Nah, kenapa kita harus perhatikan tumbuh kembangnya? Berarti kita nanti masuk ke dalam berkomunikasi itu sesuai dengan tumbuh kembang pada bayi dan anak, kemudian remaja, kemudian dewasa dan lansia. Contoh aja pada remaja, ya akan berbeda pendekatan orang tua dalam berkomunikasi ya dengan orang yang anaknya yang sudah dewasa, gitu ya. Nah, apa keakuan, ego remaja ini, mencari identitas diri masih seperti itu, bahwa dialah yang paling-paling biasanya itu kan. Kalau dinasehati, Pak, saya ini kan sudah dewasa. Nah, mengakunya dewasa, tapi perilakunya tidak menunjukkan kedewasaan, gitu ya. Nah, tapi itu adalah tahap perkembangan pada remaja. Nah, bagaimana kita melakukan komunikasi pada remaja ini? Jadi kita nggak bisa mengajari, ya. Nggak bisa, Dek, kamu harus begini, begini, begini. Nggak bisa seperti itu pola komunikasinya. Tapi explore. Nah, bagaimana dia? Ya, kan? Oke, kamu bagus seperti itu, tapi harus dikurangi, ini harus ditambahkan, seperti itu. Nah, terhadap pasien pun kita seperti itu ya. Jadi misalnya ketemu pasien yang remaja, gitu ya, kita tanyakan apa yang dia rasakan hari ini, misalnya selamat siang, misalnya namanya siapa kita anggaplah namanya Zaki. Selamat siang Zaki, bagaimana keadaannya hari ini, perasaannya hari ini, gitu ya. Nah, dia nggak apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Nah, biasanya kan dia nggak mau memperlihatkan kelemahan. Ada tuh sifat-sifat yang seperti itu. Nah, terus kita pancing dengan keadaan bahwa tadi pagi masih demam. Terus saya lihat tuh bibirnya masih kering. Boleh hari ini suster periksa ya, nah untuk mengklarifikasi keadaan yang kita lihat melalui observasi itu. Kita ukur, nah suster ukur dulu ya suruhnya masih demam atau tidak. Nah ini masih demam, gitu ya. Kemudian kita tanyakan asupan cairannya seperti apa, gitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan kalau badannya demam seperti ini, minumnya seperti apa, gitu ya. Jadi pola komunikasi akan berbeda dengan orang yang dewasa, ya. Gitu juga dengan lansia. Jadi kalau lansia juga dia nggak mau kalau kita ajari. Nah, kamu tahu apa tentang kehidupan? Saya lebih tua, lebih dulu hidup. Nah, seperti itu kadang pemikiran-pemikiran mereka. Jadi ada pola-pola yang harus kita ajarkan. Kita ketemu dengan lansia dengan hipertensi. Ya, jangan Bapak ini hipertensi, Bapak jangan banyak makan ini, Pak. Jangan banyak makan ini, makan itu, gitu kan. Nggak seperti itu edukasinya. Ya, tapi bagaimana si lansia itu mungkin dia punya lebih umurnya lebih banyak, kemudian pengalaman hidupnya juga lebih banyak. Nah, bagaimana kita berkomunikasi terhadap lansia tersebut? Gitu. Itu ada teknik atau keterampilannya. Itu ya. Nah, jadi isi dari tugas bacanya ini ya, kalian baca tentang apa itu, tentang pengertian komunikasi secara umum, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, kemudian masuk ke konsep apa ya sih yang dimaksud dengan bayi dan anak itu, apa tingkat perkembangannya ya, kemudian pada remaja gitu ya, konsep tentang remaja itu apa tingkat perkembangannya, kemudian lansia juga seperti itu. Jadi lansia ini apa yang dimaksud dengan lansia? Jadi early, ada yang lansia yang old ya, yang old itu yang di atas 80, kan masih banyak tuh lansia-lansia yang usianya sudah sangat tua gitu ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, jadi baik fisik maupun psikologisnya ya. Nah, atas dasar itu kita masuk nih ya, edukasi dengan keterampilan komunikasi gitu ya. Ibu, maaf izin masuk.
Ya. Untuk yang ini waktu itu sama Bu Ita sudah disuruh buat PPT, tapi berdasarkan 6 kelompok. Apa dibikin PPT ulang dengan 4 kelompok, Bu? Siapa yang nyuruh kemarin itu? Bu Ita, Ibu. Bu Juwita. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya, maksudnya itu apa ya? Ini tugasnya apa sih? Gitu pembagian ininya gitu. Dulu 6 kelompok itu tentang apa? Yang pertama itu tentang komunikasi terapeutiknya, yang kelompok kedua itu tentang tekniknya, yang ketiga pada bayi, yang keempat pada remaja, yang kelima pada dewasa, dan yang keenam pada lansia. Oke. Nah, itu kan ini ya komunikasinya ya. Jadi nanti ditambahkan aja. Ini kan edukasi dengan keterampilan komunikasi. Tadi kan sudah ada tuh keterampilan komunikasinya. Nah, ini kan prosesnya sudah. Nah nanti ini masuk ke, jadi ini masuk ke edukasi, ya, edukasi dengan keterampilan komunikasi yang tadi. Ya, jadi tadi yang 6 itu tadi lebur aja, tapi materi yang edukasi pada remaja, dewasa dan lansia kan udah dapat tuh materinya. Nah, ini edukasi. Jadi apa yang dimaksud dengan edukasi itu? Gitu ya. Jadi edukasi, pemberian ya, pendidikan kesehatan terhadap, nah ini terhadapnya ini terhadap kelompok umur yang ini gitu ya. Nah, komunikasi yang digunakan yang tadi, jadi komunikasi terapeutik tadi yang terhadap berbagai tingkat usia tadi sudah ada itu di situ. Gitu ya. Jadi diinikan aja, dilebur aja nanti. Nah, nanti setelah itu kita sudah dapatkan ini ya, komunikasi pada 4 ini ya, tingkat usia ini, bayi dan anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Jadi 4 kelompok. Ya, diinikan lagi lebur aja menjadi 4 kelompok ini, gitu ya. Jadi komunikasi bayi dan anak, remaja, kemudian dewasa dan lansia. Nah, mungkin yang tadi sudah ada kelompok yang bahas tentang dewasa dan lansia, gitu ya. Ya udah, ditambahkan aja materi yang terkait dengan edukasi. Keterampilan komunikasi kan sudah ada tuh. Nanti saat kita ada materi yang terkait membuat SP, kita tinggal nyambung nih SP-nya, tapi sudah ada nih tentang komunikasi pada bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Tapi ini 4 kelompok aja. Dilebur aja kelompoknya. Tapi materinya itu kan ada, tinggal materinya itu diambil aja materi. Itu ya. Tinggal ditambahkan aja terkait dengan edukasi. Perlu dicontohkan ya, edukasinya terkait dengan masalah pada, tapi ini ada nih ya, baik dengan gangguan fisik dan jiwa. Jadi ini jenis komunikasinya aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kalian gunakan langsung, nggak usah terlalu banyak melebar kemana-mana ya. Yang penting kalian materinya itu terkait dengan ini, komunikasi pada bayi, komunikasi pada remaja, dewasa, dan lansia. Nanti saya masuk ke kelompok. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu, untuk hasilnya itu PPT saja atau makalah juga ya? PPT aja. PPT aja. Karena di sini kan yang diminta itu adalah ini sebenarnya ada tagihan. Nah, ini ada perangkat aja.
Jadi jangan 2 kali kerja, masukkan aja ke dalam PPT. Ya, jadi lihat jurnal-jurnal yang terkait dengan komunikasi pada bayi, komunikasi pada remaja, kemudian dewasa dan lansia. Ya, kalian rangkum itu semua. Bagaimana komunikasi bayi dan anak, kemudian remaja, dewasa dan lansia. Oke, ada lagi yang disampaikan? Nah, nanti setelah kalian dapatkan itu, ya nanti kita rangkum. Oke, ada pertanyaan? Atau strateginya mau kalian atur sendiri? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Ada ya? Oke, kalau semua diam, kalau tidak ada, silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Terserah kalian mau pakai breakout room, tolong diinformasikan ke saya. Nanti saya masuk ke breakout room. Mungkin 1, kemudian saya nanti masuk lagi ke breakout yang lain. Silakan. Atau bagaimana strategi kalian untuk mendiskusikan materi ini. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya mungkin saya stop screen. Oke, kalau ada pertanyaan atau tidak? Ibu Tidak ada. izin untuk mengambil screenshot ya, Ibu. Oke, silakan. Teman-teman tolong on cam dulu ya. Sebentar Dini. Saya masih pakai yang D3 nih. Saya ganti background dulu. Ya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan kalian lanjutkan diskusi strategi seperti apa, infokan di saya. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. enzim UDP galaktosa epimerase. Next. Yang ketiga ada alel tertaut kromosom seks. Kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui sel kelamin atau gonosom ada yang terpaut kromosom X dan Y. Kelainan atau penyakit terpaut kromosom X yang pertama ada buta warna.
Buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan membedakan warna. Buta warna dibagi menjadi dua, yaitu buta warna sebagian atau partial dan buta warna total. Penderita buta warna sebagian tidak dapat membedakan warna merah dan hijau, sedangkan penderita buta warna total tidak dapat membedakan semua warna kecuali hitam dan putih. Kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif C dan banyak dijumpai pada pria, sedangkan pada wanita hanya sebagai carrier atau pembawa. Next. Yang kedua ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang ditandai dengan darah yang sukar membeku karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah. Penyakit ini dikendalikan oleh gen H yang bersifat resesif yang terpaut pada kromosom X. Yang ketiga ada anodontia. Kondisi ini di mana benih gigi tidak terbentuk sama sekali disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Meskipun semua gigi sulung terbentuk dalam jumlah yang tepat, anodontia dapat terjadi selama periode gigi permanen. Gangguan ini dapat menimbulkan komplikasi berupa kesulitan dalam aktivitas yang melibatkan fungsi gigi, seperti gangguan mengunyah, berbicara, dan estetik. Next. Selanjutnya ada kelainan atau penyakit terpaut kromosom Y. Gen-gen yang terpaut kromosom Y disebut Hollandrick. Contoh dari penyakit genetik yang terpaut pada kromosom Y misalnya hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan kelainan yang berupa adanya pertumbuhan rambut pada tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh adanya gen H yang bersifat resesif dan terpaut pada kromosom Y. Next. Yang keempat ada kelainan jumlah kromosom. Ini terjadi karena proses pembelahan meiosis yang tidak sempurna sehingga satu inti sel bisa kelebihan jumlah kromosom. Peristiwa ini disebut pembelahan sel non-disjunction atau pembelahan gagal berpisah. Kelebihan jumlah kromosom dapat terjadi seperti kelebihan jumlah kromosom biasa atau trisonomi autosom atau kelebihan kromosom seks atau kelebihan kromosom seks ekstra. Next. Yang pertama ada sindrom Down atau trisomi 21. Sindrom Down adalah suatu gejala akibat abnormalitas kromosom. Ini disebabkan karena kromosom 21 yang tidak dapat memisahkan diri selama proses meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Individu sindrom Down mempunyai ciri mikrosefali, hipotoni, kanker wajah yang khas, dan berperawakan kecil. Dalam perkembangannya terjadi retardasi mental dengan derajat yang bervariasi, serta perkembangan kognitif mengalami keterlambatan global. Next. Selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Nah, sindrom ini terjadi pada pria akibat pembelahan sel non-disjunction atau gagal berpisah pada saat gametogenesis pada spermatogenesis atau oogenesis, sehingga kromosom mempunyai satu kromosom ekstra yang seharusnya itu XY menjadi XXY. Individu dengan kromosom XXY ini adalah pria steril atau mandul. Nah, biasanya pas masuk pada masa pubertas, pada sebagian penderita itu terbentuk kelenjar payudara layaknya wanita, penyakit imunitas, dan diabetes mellitus. Ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Ciri-cirinya itu postur tubuhnya itu seperti perempuan, kemudian rambutnya jarang, testisnya kecil, terus adanya terbentuk payudara. Yang ketiga ada sindrom Turner. Ini itu merupakan kelainan di mana semua atau sebagian dari salah satu kromosom seks tidak ada atau hanya memiliki satu kromosom seks X. Secara genetis, penderita sindrom ini hanya memiliki kromosom 44A plus XO. Wanita yang menderita kelainan ini tidak mempunyai ovarium yang sempurna, mandul, tidak mengalami menstruasi, dan cenderung lebih pendek. Yang keempat ada sindrom Edward atau trisomi 18. Sindrom ini terjadi karena pasangan kromosom ke-18 gagal berpisah. Kemungkinan penderita sindrom ini adalah satu dari setiap 10.000 kelahiran. Sindrom ini mempunyai pengaruh terhadap hampir semua organ tubuh. Yang kelima ada sindrom Patau atau trisomi 13. Kelainan ini terjadi apabila seseorang memiliki lebih satu kromosom pada pasangan kromosom ke-13 karena tidak terjadinya persilangan antara kromosom saat proses meiosis. Sindrom Chiari disebut juga sebagai sindrom adalah penyakit langka yang disebabkan oleh bayi yang terlahir dengan sindrom Chiari ini mengalami kehilangan kromosom nomor 5 di tubuhnya. Suara tangis mirip kucing, kepala kecil, dua mata letaknya berjauhan, kelopak mata mempunyai lipatan, delesi pada kromosom pendek nomor 5. Yang kelima ada kelainan kromosom
kelainan kromosom struktural. Kelainan kromosom struktural. Ini itu kelainan yang terjadi apabila kromosom pecah dan hilang atau melekat pada kromosom lain. Kejadian ini disebut dengan translokasi, di mana jika terjadi pengaturan kembali yang dilakukan sel dan menghasilkan keseimbangan, maka tidak menimbulkan sindrom klinis. Contohnya adalah sindroma superfemale atau XXX, supermale atau XYY, dan bibir sumbing atau labioskisis. Yang keenam, kelainan multifaktorial. Kelainan genetik akibat kelainan multifaktorial ini sering disebut sebagai kelainan Mendelian yang sederhana karena penyakit tersebut berasal dari alel tertentu yang terdapat pada lokus genetik tunggal. Banyak orang rentan terhadap penyakit yang memiliki dasar multifaktorial. Beberapa jenis penyakit multifaktorial, penyakit jantung, diabetes, kanker, alkoholisme, penyakit mental lainnya, skizofrenia, dan maniak depresif. Komponen herediternya adalah komponen poligenik atau banyak gen yang berpengaruh. Gaya hidup sangat mempengaruhi faktor genotip dan fenotip kids terhadap karakter multifaktorial. Olahraga, diet yang sehat,